Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Jadi sebenarnya memang sejak keluar POJK yang menentukan bahwa di masa depan asuransi umum pun diperbolehkan untuk memasarkan produk PAID ya, kepanjangannya produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. So not necessarily unit link. Bisa unit link, bisa juga bukan unit link. Tapi dia Ada dikaitkan juga dengan bentuk lain selain investasi. unit link ya Bu. Ini selama ini saya selalu mengaitkan, Yes, ini mungkin juga banyak orang PAID ini langsung yaitu asosiasinya atau sama dengan unit link. unit Tapi link. sebenarnya bisa ada bentuk lain Iya, PAID ini ya Bu. Mungkin sekalian dieksplorasi betul. juga. PAID itu kan ya, jadi investasinya bisa dalam bentuk unit link atau non unit link. Dan bahkan juga bisa yang waktu itu kita kebetulan waktu ini setelah POJK-nya keluar, itu memang kita telah melakukan beberapa kali pertemuan, kita juga sudah pernah beberapa perusahaan asuransi waktu itu diundang oleh OJK untuk melakukan fokus group discussion. That's why kita come up dengan beberapa tadi termasuk perlunya ada custodian. Jadi mulai di dalam fokus group discussion itu memang kita semua mencemplungkan ide ke situ bagaimana peraturan pelaksanaannya ini nanti gitu ya. Apa-apa yang harus dimasukkan, ditambahkan ke situ supaya apa-apa yang sudah terjadi sebelumnya, kebetulan waktu itu kasusnya sebelumnya adalah beberapa perusahaan asuransi lain, bukan Jiwasraya yang sekarang yang tetap di asuransi jiwa. Jadi kita sebenarnya tidak mau itu terjadi. Tapi buat kami di asuransi umum sangat bergembira kalau PAID ini bisa ada. Mengapa? Karena ini akan bisa jadi jalan masuk untuk penetrasi pasar asuransi khususnya asuransi umum. Mengapa? Coba contohnya ya, kalau kita lihat contohnya di Korea. Di Korea itu kenapa hampir everyone having insurance gitu? Karena mereka sudah terbiasa dengan produk-produk yang dikaitkan dengan investasi, produk-produk long term. Bahkan hampir setiap orang itu punya asuransi, bahkan bisa lebih dari satu, sama seperti dulu di Jepang mungkin ya. Tapi yang lebih bagus banget itu sebenarnya adalah di Korea. Tahun 2003 yang lalu saya sengaja khusus belajar itu ke Korea untuk melihat bagaimana how they do it gitu. Nah, itu sebabnya sejak awal kita asuransi Sinarmas juga salah satu yang sangat mendukung ketika peraturan ini sudah keluar dan bahkan juga setelah ada pertanyaan-pertanyaan forum fokus group discussion FGD dan ya Bu. input-input yang diberikan itu sangat yes. Ya. Ya. Bu Alin, Oke. kalau saya boleh tambahkan, Boleh, ada Pak. masalah yang sedikit strategi. Ya, jadi Dewan Standar Akuntansi Indonesia itu telah menetapkan exposure draft terhadap PSAK 74. Itu yang sebenarnya related dengan IFRS 17 jadi tentang insurance contract. Jadi per 1 Januari 2025 perusahaan asuransi tidak boleh lagi mengakui pendapatan premi sebagai pendapatan. Pendapatan yang boleh dilakukan adalah hanya pendapatan kontraktual service margin. Mungkin analoginya seperti sekarang, asuransi kok mengakui premi PAID yang nyata-nyata itu duit nasabah sebagai pendapatan. Itu sebenarnya hanya duit titipan. Nah, the standard IFRS 17 itu akan memperbaiki itu semua, sehingga ke depannya kita nggak ada yang boleh mengakui pendapatan milik nasabah, dana-dana nasabah sebagai pendapatan kita. Itu suatu keniscayaan akan terjadi 1 Januari 2025.